Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, pada bab ini kita mempunyai 3 materi. Yang pertama ada materi konektivitas antar ruang dan waktu, yang kedua kondisi geografis Indonesia, dan yang ketiga kerjasama antar negara. Yang pertama, keruangan. Apa sih keruangan itu? Keruangan yang dimaksud itu adalah cara kita melihat tempat atau wilayah di pemukiman permukaan bumi. Setiap tempat punya cerita khasnya sendiri. Misalnya ada yang dekat laut, ada yang di pegunungan, ada yang kayak kota, ada juga yang kayak sepi-sepi di desa. Bisa juga dilihat dari kegiatan orang-orangnya kayak bertani, berdagang, dan kerja di kantor. Contohnya Jakarta. Jakarta itu kota besar yang ramai, banyak gedung-gedung, terus macet juga teman-teman, dan pusat pemerintahan. Sementara Bali punya banyak pantai dan terkenal buat wisata. Yang kedua ada konektivitas antar ruang. Konektivitas antar ruang artinya hubungan atau keterkaitan antar suatu tempat dengan tempat lainnya. Bisa lewat jalan raya, kereta api, lalu kapal dan pesawat, lalu sinyal HP, internet, atau komunikasi. Jual beli antar kota atau antar negara. Contohnya, kalau kamu beli barang online dari Bandung, padahal kamu tinggal di Makassar. Konektivitas ada hubungan antar dua tempat. Nah, yang ketiga ada konektivitas antar waktu. Konektivitas antar waktu itu seperti tempat yang berubah seiringnya waktu. Dulu mungkin desa itu sepi, tapi sekarang jadi ramai karena jalan tol. Misal sinyal internet dan tempat wisata. Jadi waktu juga mempengaruhi bagaimana tempat itu berkembang. Contohnya kayak dulu jalanan di kampung mungkin masih tanah dan susah dilewati. Sekarang sudah ada aspal, ada warung modern, dan bahkan bisa jadi kerja online dari sana teman-teman. Kesimpulan dari konektivitas antar ruang dan waktu yaitu setiap tempat itu beda keruangan, tapi tempat-tempat itu saling terhubung atau terkonektivitas, dan semuanya bisa berubah-ubah seiringnya waktu. Nah, materi yang kedua kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Indonesia itu terletak di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Artinya, Indonesia ada di posisi yang strategis banget di tengah jalur perdagangan dua dunia. Jadi, banyak negara lewat atau berdagang lewat wilayah kita. Bentuk wilayah Indonesia yaitu Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Pulaunya besar-besar kayak Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Wilayahnya berbentuk memanjang dari barat ke timur kayak rantai atau pulau-pulau. Sumber daya alam di Indonesia yaitu karena letaknya strategis dan iklimnya yang sangat cocok, Indonesia kaya akan hasil tambang seperti emas, batu bara, dan minyak. Lalu hasil pertanian seperti padi, kopi, dan kelapa sawit. Dan hutan laut dan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna. Yang ketiga, kita akan membahas materi tentang kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara itu kenapa sih? Kenapa kita harus kerjasama antar negara? Karena nggak semua negara punya segalanya. Ada yang punya banyak bahan makanan, tapi kurang teknologi. Ada juga yang punya mesin canggih, tapi butuh hasil bumi. Contohnya, Indonesia jual kopi dan karet ke luar negeri, tapi kita beli mobil dan barang elektronik dari negara lain. Dan apa sih kerjasama antar negara itu? Kerjasama antar negara yaitu negara-negara saling bantu dan kerja bareng buat hal-hal yang penting kayak dagang, pendidikan, keamanan, dan lainnya. Jadi negara satu dan negara lain saling membutuhkan. Terus mereka bikin kesepakatan biar bisa untung bareng. Contoh-contoh dari kerjasama antar negara apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu ada dagang atau ekonomi. Dagang atau ekonomi yaitu jual beli barang antar negara. Contohnya Indonesia ekspor batik ke Amerika.
impor beras dari Thailand. Lalu yang kedua ada pendidikan dan budaya. Pendidikan budaya itu contohnya tukar pelajar, kasih biaya siswa, atau ngadain acara budaya. Contohnya pelajar Indonesia kuliah di Jepang atau guru dari luar negeri ngajar di sini. Yang ketiga ada keamanan dan politik. Seperti kerja bareng biar aman, damai, gak ada perang atau teror. Contohnya latihan militer bareng negara tetangga. Yang keempat, kesehatan seperti bantuin negara lain waktu ada wabah atau pandemi. Contohnya Indonesia dapat bantuan vaksin dari negara lain pas COVID-19. Nah, kesimpulan dari kerjasama antar negara itu yaitu kerjasama antar negara sangat penting soalnya tiap negara punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kerja bareng, semua jadi bisa saling membantu dan sama-sama maju. Sekian penjelasan dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.